Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam materi fisika, dinamika rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Terkhusus bagi Ananda sekalian, siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, apa saja materi yang akan kita diskusikan? Itu bisa Anda lihat pada diagram yang tampil pada slide berikut ini. Apa momen gaya atau torsi? Anda sekalian, mari kita mengingat kembali materi yang sudah kita diskusikan di kelas 10 terkait ke hukum 2 Newton. Nah, di sini kita punya benda yang berbentuk bola. Kemudian benda tersebut kita letakkan di atas bidang yang datar. Kemudian pada bola tersebut kita beri atau kita kenakan sebuah gaya yang besarnya F. Yang gaya tersebut kita kerjakan tepat pada titik poros benda. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Iya, tepat sekali Anda sekalian. Ketika benda diberikan gaya tepat pada titik poros, maka benda tersebut akan mengalami gerak lurus atau translasi. Dengan catatan gaya yang diberikan itu lebih besar dibandingkan dengan gaya penghambatnya. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika gaya yang kita berikan tadi itu tidak lagi tepat pada titik porosnya? Misalnya, kita berikan di bagian atas benda, di bagian bawah, dan seterusnya. Yang jelas, dia memiliki jarak terhadap titik porosnya. Apakah benda tetap akan mengalami gerak lurus atau translasi? Nah, Anda sekalian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan tayangan video berikut ini.
Nah, Anda sekalian, dari tayangan video yang kita saksikan bersama, apa aktivitas yang dilakukan oleh model tersebut? Ya, tepat sekali Anda sekalian, yaitu membuka roda atau ban mobil. Nah, ada cara pertama yang dilakukan model dan ada cara yang kedua. Apa perbedaan antara cara pertama dan kedua? Iya, tepat sekali. Jadi cara yang kedua, model membuka roda atau ban mobil dengan menggunakan kunci yang memiliki gagang lebih panjang dibandingkan dengan cara yang pertama. Nah, kira-kira menurut pendapat Ananda, mana yang lebih mudah? Membuka baut roda ban mobil dengan menggunakan kunci yang lebih panjang, cara kedua, atau kunci yang lebih pendek, cara yang pertama. Luar biasa, tepat sekali. Itu cara yang kedua. Nah, mengapa dengan kunci yang gagangnya lebih panjang, itu lebih memudahkan aktivitas model dalam membuka baut roda. Nah, jadi kalau dibuat secara animasi, kira-kira aktivitas model membuka baut roda tadi itu bisa kita gambarkan seperti ini. Lalu apa itu torsi, Anda sekalian? Nah, nanti pada torsi itu ada besaran yang kita sebut dengan lengan torsinya atau lengan momennya. Apa itu lengan momen atau lengan torsi? Adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus terhadap gaya yang kita berikan. Karena kita memberikan gaya, itu bisa berbagai macam cara, maka digambarkan ada 3 kondisi. Kondisi A, B, dan kondisi C. Apa kondisi A? Ketika antara gaya dengan lengan torsinya itu membentuk sudut 180 derajat. Kemudian yang B, antara gaya dan lengan torsinya membentuk sudut theta tertentu. Begitu juga yang C, antara gaya dengan lengan torsinya membentuk sudut theta. Nah, ketika antara gaya dan lengan torsi membentuk sudut theta, maka lengan dari torsinya itu bisa kita nyatakan dalam persamaan berapa panjang atau jarak antara poros terhadap lengannya dikalikan dengan sinus sudut yang terbentuk antara gaya dengan jarak. Lalu bagaimana dengan torsinya? Nah, torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga benda akan mengalami gerak rotasi atau berputar. Seperti baut pada roda atau ban mobil tadi. Ketika kita kerjakan gaya, dia akan berputar. Bisa terbuka, bisa tertutup.
Karena ada besaran gaya dan besaran lengan, maka nanti torsi dirumuskan. Ini alfabet Yunani, nulisnya seperti ini. Membacanya tau. Yang dirumuskan dengan hasil kali gaya dengan lengan, LF atau F kali L, atau sama dengan berapa jaraknya dikali gaya, R kali F, dan dikali besar sudut yang terbentuk. Sudut yang mana yang terbentuk, itu yang kita ambil nanti sudut yang terkecil. Nah, di sini ada putaran jarum jam, bisa searah, bisa berlawanan. Untuk apa kita pahami itu? Karena torsi atau momen gaya adalah besaran vektor, maka di samping memiliki nilai atau besar, dia juga dinyatakan dengan arah. Nah, sesuai dengan kesepakatan, nanti ada dua arahnya. Ketika momen gaya setelah kita putar arahnya searah dengan putaran jarum jam, maka akan diberi tanda negatif. Sedangkan sebaliknya, jika putarannya berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan diberi tanda positif. Saya ulangi, searah putaran jarum jam negatif, berlawanan dengan putaran jarum jam diberi tanda positif. Baik, Ananda sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk lebih memahami lagi tentang torsi atau momen gaya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, dari soal ini bisa Anda lihat ada sebuah gaya yang besarnya 6 Newton itu dikerjakan pada sebuah titik poros yang memiliki jarak. Jadi jarak tadi kan kita ukur dari poros sampai ke titik tangkap gaya. Jadi kalau selama ini mungkin lupa, ini yang disebut dengan titik tangkap gaya. Di mana gaya itu kita lukiskan. Nah, berapa jaraknya? Ini sama dengan 20 cm. Ada gaya, ada jarak atau lengan momen gayanya diukur terhadap titik poros. Maka berapa besar dan arah torsi yang dihasilkan oleh gaya tersebut? Secara sistematis kita buat besaran yang diketahui. Tapi karena sudah tertulis di sini, ya, tidak akan Bapak tulis kembali. Jadi langsung yang ditanya adalah torsinya. Torsi tadi dituliskan dengan tau alfabet Yunani. Di sini Bapak akan buat dua cara. Jadi cara yang pertama menggunakan warna biru. Kita cek terlebih dahulu antara gaya dengan lengan momen gayanya ini membentuk sudut berapa. Nah, setelah lihat di gambar, sudut yang terbentuk itu sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Sehingga cara yang pertama, ketika sudut yang terbentuk 90 derajat, oh nggak kelihatan ya, terlalu biru, Pak ganti dengan kuning. Nah, ya. Maka torsinya itu bisa langsung kita hitung dengan cara mengalihkan
gaya yang bekerja dengan lengan torsinya. Karena membentuk sudut 90 derajat, maka L itu akan bernilai sama dengan R-nya. Sehingga F-nya 6 Newton, L-nya sama dengan R 20 cm. Kita nyatakan dulu dalam satuan meter, 0,2 meter kali 0,2 meter. Ini sama dengan 6 kali 0,2, 1,2 satuannya Newton meter. Nah, kemudian cara yang kedua, diketahui gayanya, R-nya, jaraknya, dan sudutnya, ya, maka kita bisa menggunakan persamaan tau sama dengan F kali R sinus theta. Berapa besar sudutnya? Jadi F-nya 6 Newton, R-nya tadi sudah kita nyatakan dalam meter, dan sinus sudut yang terbentuk, theta siku-siku, 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? Sinus sudut istimewa. Iya. Luar biasa, masih ingat ya Anda ya? Nilainya sama dengan 1. Maka 6 Newton dikali 0,2 meter, lupa meter ya, kali 1, hasilnya 1,2 Newton meter. Sama ya? Iya. Kalau menghitungnya benar, mensubstitusikan nilai besarannya tepat, mau menggunakan cara satu atau cara yang kedua, hasilnya akan sama. Besar torsinya. Lalu bagaimana dengan arah torsinya? Tadi sesuai dengan perjanjian tanda, kita lihat terlebih dahulu kemana arah putaran akibat gaya terhadap porosnya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jadi, kita lihat arah gayanya dan kita putar terhadap porosnya. Jadi, gayanya ke atas, ini ke atas. Porosnya terhadap poros ini. Maka kalau kita putar ke atas, tuh, seperti ini. Kita nyatakan dalam bentuk gambar. Maka putarannya itu akan seperti ini. Nah, jadi kalau putarannya seperti ini arahnya, ini searah atau berlawanan jarum jam? Iya, benar sekalian Anda sekalian. Jadi putaran akibat gaya 6 Newton pada gambar ini terhadap poros itu akan berlawanan, maksud Bapak, terhadap arah putaran jarum jam. Tuh. Sehingga ketika momen gaya menghasilkan arah putaran berlawanan dengan jarum jam, maka arahnya itu kita beri tanda positif. Nah. Jadi besarnya 1,2 Newton meter, positif artinya arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, gimana Anda sekalian? Gampang kan menghitung besar dan menentukan arah dari torsi atau momen gaya. Untuk lebih memahaminya kembali, lalu bagaimana dengan gaya yang tidak siku-siku misalnya, tidak 90 derajat, mari perhatikan gambar berikut ini. Kita lebih cepat Anda sekalian, jadi ada gaya besarnya masih sama, 6 Newton meter.
kemudian titik tangkap jaraknya terhadap poros, yang ini, R 20 cm, kita langsung ubah satuannya menjadi 0,2 meter, dan ini yang berbeda, berapa sudutnya sekarang? Iya, tepat sekali, jadi tetanya 30 derajat. Lalu bagaimana besar dan arah torsinya? Ya, jadi karena tidak siku-siku, maka yang kita gunakan F dikali R dikali sinus theta. Nah, F-nya 6 Newton, R-nya 0,2 meter, sinus theta-nya sekarang 30 derajat. Berapa sin 30 derajat, Anda sekalian? Iya, tepat sekali. Ya, nilainya 0,5. Sehingga besar torsinya 6 dikali 0,2 dikali 0,5 iya, tepat sekali. Jadi jawabannya 0,6 Newton meter. Lalu bagaimana arahnya? Dengan cara yang sama, tadi Anda sekalian. Yuk kita lihat. Sekarang arah gayanya ke bawah terhadap poros. Tarik terhadap poros. Nah, gitu. Jadi kalau kita putar terhadap poros, kira-kira putarannya seperti itu. Kemana putarannya? Nah, ini kasih panah. Putar. Iya, tepat sekali Anda. Jadi putarannya menjadi searah dengan putaran jarum jam. Nah, ketika dia searah, maka tanda torsinya menjadi negatif. Jadi besarnya 0,6 Newton meter, tandanya negatif, arahnya searah dengan putaran jarum jam. Mudah kan Anda sekalian? Iya. Dengan cara yang sama, nanti Anda bisa mengerjakan soal berikut ini. Iya, ada gaya 6 Newton, jarak titik tangkap terhadap porosnya R 20 cm. Sekarang posisi gayanya itu berada di sebelah kiri porosnya. Ya, benar sekali Anda. Sudutnya siku-siku atau tetanya 90 derajat. Maka bisa langsung saja torsinya sama dengan F kali L. Mana L-nya itu akan bernilai sama dengan R-nya. Karena sudutnya siku-siku. Sehingga F 6 Newton, R-nya kita konversi 20 cm, (0,2 meter). 0,2 meter. Jadi 1,2 Newton meter. Nah, sekarang kemana arahnya? Dengan cara yang sama, gayanya kemana ini? Iya, cerdas, dan sekalian ke atas. Yuk kita putar maksud Bapak terhadap porosnya. Ini porosnya. Jadi kita putar terhadap porosnya.
Ya. Jadi kemana putarannya? Iya, ya luar biasa. Jadi putarannya searah putaran jarum jam. Nah, ketika dia searah, maka tandanya negatif. Nanda sekalian, makin cepat, ya. Ini karena membentuk sudut 30 derajat, ini, ya. Maka yang kita gunakan torsinya F kali R sinus theta. 6 Newton 0,2 meter sinus 30 derajat 0,5 sehingga hasilnya iya 0,6 Newton meter. Mana sekarang arahnya? Gayanya ke bawah, mutar terhadap poros, tuh, terhadap poros. Nah, gitu. Mana putarannya, Nanda sekalian? Iya, jadi putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ketika dia berlawanan, tandanya positif. Jadi Pak berharap Anda sekalian makin memahami cara menghitung besar dan menentukan arah torsi atau momen gaya. Untuk lebih memahaminya kembali, kalau tadi pada poros hanya bekerja satu gaya saja, nah sekarang bagaimana kalau pada poros bekerja banyak gaya? Seperti pada gambar di bawah ini. Anda sekalian, ayo semangat, jangan bingung melihat gambarnya, wah banyak Pak gayanya. Ya, nanti kita kerjakan satu demi satu sesuai dengan konsep dasarnya tadi. Ya, nah nanti yang juga menentukan, ya, karena lengan itu diukur dari titik poros, titik mana yang kita nyatakan sebagai titik porosnya. Nah, kalau dari gambar, Anda sekalian, yuk kita coba selesaikan, kita diskusikan. Ini yang menjadi titik poros adalah titik A. Maka kita beri warna yang berbeda. Ini Bapak kasih warna kuning, Bapak silang. Ini menyatakan titik P atau porosnya. Nah, langkah kedua supaya tidak membingungkan, karena gayanya ada banyak, lebih dari satu, kita beri simbol yang berbeda. Misalnya dari titik A, titik poros ini, F-nya kita nyatakan F1, sehingga yang di titik B menjadi F2, di titik C menjadi F3, dan di titik D menjadi F4. Lalu, berapa besar dan arah torsi yang dihasilkan? Karena sekali lagi Bapak sampaikan, torsi adalah besaran vektor, maka ketika ada vektor lebih dari satu, maka berlaku yang kita sebut dengan resultan vektor, Anda sekalian. Ya, maka resultan vektor kita simbolkan dengan sigma terhadap poros yang mana? A. Itu akan sama dengan torsi di A tadi kita simbolkan 1, ditambah resultan namanya kan dijumlahkan, torsi 2, tambah torsi 3, ditambah torsi 4. Nah, gitu. Mari kita cek satu persatu berapa besar torsi 1, torsi 2,
torsi 3 dan torsi 4, anak-anak sekalian. Ya. Kita lihat torsi yang pertama dulu. F1. Karena F1 itu bekerja tepat pada poros titik A, di mana F1 bekerja sebagai titik tangkapnya, juga sama dengan titik porosnya, maka akan berlaku torsi di F1 kita sebut dengan torsi 1, itu akan bernilai sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tepat bekerja pada titik poros, sehingga tidak ada lengannya. Tidak ada jarak yang bisa kita ukur terhadap titik tangkap gayanya. Iya, benar sekali anak-anak sekalian. Jadi titik tangkap gaya itu tetap tepat berada di titik porosnya. Lalu kita lihat yang F2. Bekerja pada titik B. Nah, yuk kita ukur berapa jarak titik tangkap gaya F2 yang di titik B ini terhadap porosnya. Kita tarik. Dari poros, tarik sampai ke titik B. Ada nggak jaraknya? Oh iya, ada. Seperti tadi. Berapa jaraknya? 20 cm. Maka ini akan menjadi R2. Kenapa R2, Pak? Karena gayanya kita simbolkan dengan F2. Berapa R2? 20 cm atau 0,2 meter. Ya, sehingga torsi yang kedua bisa kita hitung. Caranya bagaimana? Kita cek kembali sudutnya antara gaya F2 dengan lengannya. Ternyata siku-siku. Berarti kalau siku-siku, maka R2 akan sama dengan L2. Jadi langsung kita hitung dengan F2 kali L2. Karena sama dengan R2. Jadi 6 Newton dikali 0,2 meter. 1,2 Newton meter. Kita cek kembali untuk yang F3. Bekerja di mana? Titik tangkapnya di titik C. Yuk kita tentukan kembali, tarik kembali dari porosnya. Porosnya di mana? Tetap di A. Terhadap titik C sekarang. Nah, ada jaraknya? Iya, benar sekali, benar sekalian. Ada jaraknya. Berapa jarak dari titik A ke titik C? Itu akan sama dengan jarak AB ditambah dengan jarak BC. Ya. Sehingga R3 itu akan sama dengan berapa jarak AB? Ya, 0,2. Berapa jarak BC? 10 cm atau 0,1. Ini jaraknya 0,3 meter. Sehingga torsi yang ketiga sama dengan lalu persamaan apa yang kita gunakan? Karena sudut yang terbentuk itu besarnya 30 derajat, sudut 3 kita sebut, maka yang kita gunakan persamaannya F3 kali R3 dikali sinus theta 3.
F3-nya 6 Newton. R3-nya 0,3. Sin sudut 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? 0,5. Enam Newton dikali 0,3 meter dikali 0,5. Iya, di 0,9 Newton meter. Kemudian yang terakhir Anda sekalian, torsi yang bekerja yang dihasilkan pada gaya F4. Di mana gaya F4 bekerja? Cerdas di titik D. Maka kita tarik kembali dengan cara yang sama dari titik porosnya di mana? Di A. Tarik garis sampai ke titik D. Punya jarak, maka inilah yang menjadi lengan torsi bagi F4. Berapa jaraknya? Panjang AB tambah panjang CD tambah, ulangi, panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD. Atau jarak ini taruh di atas R4 itu sama dengan, kita kan sudah punya panjang AB plus BC, berapa tadi? 0,3. Iya, pintar. Meter. Tinggal dijumlahkan dengan panjang CD 10 cm atau 0,1 meter. Jadi panjangnya 0,4 meter. Sudah kita tentukan jarak atau lengan torsinya, kita cek sudutnya. Pinter. Nah, sekalian sudutnya siku. Maka R4 ini akan sama dengan lengan torsinya. Karena antara gaya dengan lengannya sudah membentuk sudut 90 derajat. Maka torsi 4 itu sama dengan F4 dikali L4. Torsi 4 sama dengan 6 Newton dikali 0,4 meter. Iya, jadi jawabannya 2,4 meter. Nah, masing-masing besar torsi sudah kita tentukan. Tetapi ada satu hal lagi yang harus Anda cermati. Ingat, momen gaya torsi adalah besaran vektor. Jadi kita juga harus tepat menyatakan kemana arah dari masing-masing torsi tersebut. Ya. Mulai dari torsi pertama, karena torsinya bernilai sama dengan 0, tidak perlu kita tentukan kemana arahnya. Karena sudah dianggap tidak memiliki torsi. Lalu kita tentukan arah torsi yang lain. F2 menghasilkan torsi 2. Kemana arahnya? Arah gayanya ke bawah. Ya, sehingga kalau kita putar terhadap poros, seperti itu, putar terus. Maka arahnya, iya benar sekali. Arahnya searah dengan jarum jam. Maka torsi 2 akan bertanda negatif. Kemudian torsi 3, kita lihat kemana arah gayanya. Pintar Ananda, ke bawah. Jadi kalau kita putar terhadap poros, mana putarannya? Iya, tepat sekali. Putarannya juga akan searah dengan jarum jam. Maka tandanya negatif. Dan torsi yang terakhir, M4, kemana arahnya? Ke atas.
Jadi kalau kita putar terhadap poros, kemana arahnya? Lihat kursor Bapak, iya. Jadi sekarang torsi 4, arah putarannya berlawanan dengan jarum jam, sehingga tandanya positif. Sehingga resultan torsinya bisa kita nyatakan, bisa kita hitung. Torsi pertama 0 Newton meter. Torsi kedua tandanya pinter, negatif 1,2 Newton meter. Torsi 3, lihat tandanya, iya, negatif 0,9. Dan torsi keempat tandanya luar biasa. Cerdas Ananda, positif 2,4. Sehingga berapa hasilnya? Kita hitung. Min 1,2 min 0,9 plus 2,4. Iya. Jadi hasilnya positif 0,3. Apa satuannya tadi? Newton meter. Ya. Apa arti resultan torsi positif 0,3? Artinya besarnya 0,3 Newton meter. Positif, arahnya positif. Benar sekali Anda sekalian. Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, gimana Anda sekalian? Gampang kan menghitung besarnya resultan torsi jika ada beberapa gaya bekerja pada titik poros yang sama. Atau lebih dari satu gaya yang bekerja. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sekalian. Benar sekali, yang pertama, apa itu momen gaya atau torsi? Adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya bekerja pada benda, sehingga bendanya akan mengalami gerakan rotasi. Apa besar yang mempengaruhi momen gaya atau torsi? Tergantung pada gaya yang dikerjakan dan jarak antara sumbu putaran atau poros terhadap titik tangkap gayanya atau letak gayanya. Itu yang kita sebut dengan lengan torsi atau lengan momen gayanya. Yang kedua, karena dia merupakan besaran vektor, maka juga memiliki arah. Kalau arah putaran momen gayanya searah dengan jarum jam, maka tandanya negatif. Kalau nanti putarannya berlawanan dengan jarum jam, maka tandanya positif. Dan yang terakhir, besaran torsi dinyatakan dalam persamaan F kali L jika sudutnya siku-siku atau 90 derajat. F kali R sin theta kalau sudutnya nanti tidak 90 derajat. Bisa 30, bisa 45, 60, dan seterusnya. Baik, Anda sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini tentang momen gaya torsi di dinamika rotasi dengan keseimbangan. Mana? Mudah bukan Anda sekalian? Nanti insya Allah di website e-learning setelah Anda sekalian melihat materi ini dan memahaminya, Bapak juga akan memberikan penugasan. Nanti silakan dicek di bagian penugasan untuk kelas 11 MIPA.
Terima kasih atas perhatiannya Anda sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.